Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Pagi buat kita semua, firman Tuhan untuk kita pagi ini tertulis di kitab 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali Rasul Paulus mempergunakan rasio terbalik untuk menjelaskan satu hal. Ketika Rasul Paulus mendapati dirinya di Asia Kecil menghadapi berbagai macam persoalan, ia berkata satu hal yang luar biasa. Ia telah menyatakan keselamatan bagi kami dan ia juga memberikan penghiburan kepada kami. Keselamatan dan penghiburan adalah pernyataan Allah. Dan ketika hal ini dinyatakan, maka inilah yang menjadi kekuatan bagi Rasul Paulus dalam pemberitaan firman. Mengapa ia berkata demikian? Satu hal yang kita harus pegang dalam hidup ini, sama seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, adalah ketika menghadapi persoalan terbesar dan terberat dalam hidup, dalam kehidupan Rasul Paulus sendiri, dia telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi ia berkata, hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Bukankah ini menarik? Semakin sulit kita menjalani kehidupan, semakin kita harus menaruh pada pribadi Allah, bukan menjadi menaruh kepada pribadi kita. Artinya, ini menjadi realita kehidupan kita. Seolah-olah kita tidak sadar bahwa di balik masa-masa sukar yang kita hadapi, ada pemahaman kita bahwa kita mampu dengan kepribadian kita sendiri. Sehingga ketika persoalan itu terjadi, maka kita menjadi babak belur. Dan kini saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus kembali mengingatkan kita, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Ada pemahaman kata-kata di sini. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kematian Yesus Kristus terjadi sekali dan tidak akan berulang. Ia telah dan akan. Bukankah itu menjadi pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri? Ketika kita berada di dalam Kristus, maka kita telah diselamatkan. Dan keselamatan yang kita terima saat ini telah terjadi pada waktu masa-masa yang silam, yang sangat jauh sebelum kita ada dalam keberadaan kita hari ini. Dan inilah menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Kematian Kristuslah yang menjadi dasar bagi kita untuk berpengharapan. Jika kita sudah menerima kematian Kristus dan telah menyatakan diri dalam kematian Yesus Kristus, maka itulah fondasi bagi kita untuk mengharap. 3 hal yang akan tetap ada, Rasul Paulus katakan adalah iman, pengharapan, dan kasih. Bagaimana kita dapat berharap jika iman kita tidak benar? Ternyata pengharapan yang benar berasal dari iman yang benar. Dan iman kita kepada pribadi Yesus Kristus akan kematian dan kebangkitannya, itulah kekuatan kita untuk berharap. Sehingga ketika kita menerima kenyataan kita sebagai kenyataan yang pahit sekalipun,
Kita telah menerima anugerah itu dalam pernyataan di dalam Kristus Yesus. Pengharapan kepada Kristus tidak akan menjadi pengharapan yang sia-sia, tetapi itu adalah pengharapan yang kekal, yang tidak akan dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman kepada Yesus Kristuslah yang menyelamatkan. Mengapa kita harus berani berkata demikian? Karena Dia telah mati bagi kita. Jika ada orang berkata bukan beriman kepada Yesus Kristus, tetapi firman Tuhan berkata, beriman kepada Yesus Kristuslah yang menyelamatkan. Itu substansinya. Dia telah mati bagi saudara. Dia telah menyelamatkan saudara. Maka kepada siapakah saudara harus beriman? Ketika kita sudah menerima Kristus, kita telah menerima Trinitatis, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini telah dinyatakan dalam perjalanan kehidupan Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus Kristus menghormati Bapa, maka kita yang telah menerima hidup seperti Kristus telah menghormati Allah Bapa. Sebagaimana Yesus Kristus menerima yakni pengurapan, maka kita juga dalam konsep baptisan itu telah menerima itu. Dan sehingga kita telah menjadi pribadi yang berada di dalam kepemilikan Allah ketika kita diserahkan dalam baptisan itu. Baptisan yakni memasukkan seseorang dalam konsep kerajaan Allah. Sehingga ketika kita dibaptis, sebenarnya kita telah berada di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk terus hidup dalam pengenalan kebenaran ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, tetaplah mengucap syukur seberat apapun yang saudara hadapi saat ini. Karena kita telah tahu kepada siapa kita harus menaruh harapan kita. Dan Tuhan tidak pernah bermain-main dengan apa yang telah Ia janjikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang telah Engkau beri. Mampukan kami ya Bapa, supaya tetap memegang teguh pengharapan kami dalam iman kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kami. Dan seberat apapun Tuhan beban yang kami sedang hadapi hari ini, kami yakin Tuhan juga akan menolong kami karena kami bersandar hanya kepada tangan-Mu saja. Ampunkan dosa kekurangan kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.